Halo semuanya, selamat datang di Sisi Lain Layar, podcast yang mengupas dampak teknologi pada pikiran dan kehidupan kita sehari-hari. Saya Listiarini selaku host dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang makin relevan, khususnya bagi generasi digital. Nah, topik kali ini adalah penurunan kognitif dan peningkatan distraksi akibat konsumsi konten video pendek berulang. Nah, dari TikTok, Instagram Reels, sampai YouTube Short, konten pendek sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Tapi, apakah otak kita siap menerima ledakan dopamin instan itu terus-menerus? Apakah kita sedang mengorbankan fokus dan kemampuan berpikir mendalam kita? Hari ini saya sendiri telah hadir bersama panel yang luar biasa. Hari ini saya hadir bersama Sekar, Kak Zai, dan juga Kak Sabil. Nah, yuk kita mulai sesi diskusi kita. Pada sesi pertama, kita akan membahas apa itu video pendek dan mengapa ia menarik. Nah, untuk pertama-tama saya akan tanya ke Kak Sabil, selaku psikolog. Nah, kenapa sih video pendek itu begitu adiktif? Iya, jadi video pendek itu bekerja seperti mesin penghargaan instan. Ia memberi kita dopamin hit dalam hitungan detik. Karena durasinya pendek, otak tidak sempat bosan, tapi juga tidak pernah puas, gitu. Oke. Nah, kalau menurut Sekar nih, dalam jangka panjang kita melihat penurunan aktivitas nih. Apakah selain itu ada efek terus-menerus yang akan berdampak buruk ke diri kita sendiri, Prof? Silakan, Prof Sekar. Oke, terima kasih. Kalau untuk dalam jangka panjang, kita bisa melihat dari penurunan aktivitas di bagian prefrontal korteksanya, yaitu di bagian otak yang terletak di bagian belakang, tepatnya di belakang dahi. Fungsinya ini sangat penting karena untuk berperan dalam berbagai fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian impuls, serta pemrosesan emosi dan perilaku sosial. Nah, jika adanya penurunan aktivitas di prefrontal korteksa tersebut, maka dampaknya itu sangat banyak, mulai dari ada depresi, susah fokus, memorinya pendek, sulit membuat perencanaan, sulit mengambil keputusan, pengaturan emosinya juga susah, serta peningkatan impulsivitas dan perilaku kompulsif. Seperti itu. Oh, ternyata dampaknya banyak banget ya. Nah, kita lanjut nih ke sesi selanjutnya. Dampak pada fokus, memori, dan belajar. Salah satu narasumber kita, Kak Zai, tadi sempat cerita ya, pernah mengalami dampaknya. Boleh nggak cerita sedikit dampak dari konsumsi video pendek? Baik, menurut saya bisa nonton TikTok 2 jam nonstop. Awalnya untuk hiburan, tapi lama-kelamaan saya susah fokus kerja. Bahkan baca artikel 2 halaman saja rasanya itu kayak berat banget. Kalau menurut Kak Sabil nih, mengenai pengalaman dari teman kita, apa nih pendapatnya? Jadi itu pengalaman makin umum, banyak remaja dan mahasiswa sekarang memang kesulitan membaca teks panjang karena atensinya rusak oleh konsumsi konten cepat itu. Nah, kira-kira nih ada nggak sih solusinya? Nah, kabar baiknya nih ya, otak kita punya neuroplasticity. Profesor Sekar, apakah kita bisa memulihkan kerusakan ini? Oke, ya sangat bisa. Tapi butuh waktu. Detox digital, meditasi, contoh kegiatannya seperti meditasi, membaca buku panjang, dan kurangi paparan konten cepat. Itu merupakan langkah awal. Nah, ataupun bisa lakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, jalan-jalan, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Itu dapat membantu mengalihkan perhatian dan juga mengurangi kecanduan. Kemudian juga bisa temukan hobi baru yang menarik seperti membaca buku, seperti yang tadi saya sebutkan, atau melukis. Nah, kemudian selain itu juga bisa habiskan
waktu bersama orang lain seperti berinteraksi dengan teman ataupun keluarga. Nah, itu juga dapat mengurangi ketergantungan dari video pendek. Seperti itu. Wah, sangat insightful ya. Kalau Kak Zai sendiri, gimana sih cara menyiasati ini? Kalau saya membatasi screen time dan buat jadwal video free zone. Sekarang lebih sering konsumsi konten panjang seperti podcast ini. Oh, oke. Diskusi malam ini rasanya sangat berbobot ya. Jadi kita bisa tahu dampak konsumsi video pendek yang memang menyenangkan, tapi kalau nggak dikontrol ya bisa mengikis kemampuan berpikir kita. Dan juga kita tahu bagian otak yang mana yang rusak karena terlalu banyak mengonsumsi video pendek. Nah, buat kamu di luar sana yang merasa makin susah fokus, sulit menyelesaikan bacaan panjang atau cepat terdistraksi, mungkin ini waktunya refleksi. Refleksi bagaimana kita mendetoks dopamin yang terlalu sering kita dapatkan dari video pendek. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waras di era digital. Saya Listiarini pamit. Salam fokus, salam sehat digital. Terima kasih. Terima kasih.